Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi listrik statis bagian yang kedua dengan subpokok bahasan yaitu tentang medan listrik. Benda yang bermuatan listrik dikelilingi oleh sebuah daerah yang disebut medan listrik. Untuk memvisualisasikan medan listrik dilakukan dengan menggambarkan serangkaian garis untuk menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik di ruang yang disebut dengan garis-garis medan listrik. Nah, digambarkan misalnya kalau partikelnya bermuatan positif, maka arah medan listriknya adalah menjauhi muatan. Ya, lihat tanda panahnya. Kemudian kalau partikelnya bermuatan negatif, maka arah medan listriknya adalah menuju muatan tersebut. Apabila dua buah partikel bermuatan listrik tidak sejenis, ada muatan positif dan muatan negatif berdekatan, maka medan listriknya, garis-garis medan listriknya itu arahnya dari positif menuju ke negatif. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik. Sementara kalau tidak sejenis, nah ini ya, medan listriknya itu misalnya ini positif dengan positif muatannya, medan listriknya keluar dari muatannya menjauhi muatan dan tidak nyambung. Ya, maka ini menyebabkan terjadinya gaya tolak menolak. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau partikel bermuatan positif, arah medan listriknya menjauhi muatan. Kalau partikelnya bermuatan negatif, medan listriknya menuju muatan. Kalau ada muatan positif dan muatan negatif, maka medan listriknya dari positif ke negatif. Ya, nah ini yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik kedua muatan tersebut. Tapi kalau muatannya sejenis, maka garis-garis medan listriknya tidak akan nyambung. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak. Nah, sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, garis medan listrik itu tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar, menjauhi muatan positif, dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Tempat di mana garis-garis medan listrik itu rapat menunjukkan medan listriknya kuat. Tapi sebaliknya, kalau renggang berarti medan listriknya lemah. Ya. Nah, kuat medan listrik akibat sebuah muatan titik. Ya. Jadi kalau ini ada muatan titik, di sekitarnya ada medan listrik, maka medan listriknya itu dituliskan sama dengan gaya persatuan muatan. Atau boleh ditulis E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya, jadi Q-nya adalah muatan listrik, kalau Q kecilnya berarti muatan ujinya. Ya. Oke, K-nya sudah tahu konstanta kelistrikan dan R-nya adalah jarak. Ya. Oke, E-nya kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F gaya kolom, Newton, dan Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Nah, kita lihat contoh soal UN tahun 2013. Ya. Nah, di situ ada 5 buah gambar garis-garis medan listrik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang benar arah medan listriknya jika dua muatan didekatkan? Kalau gambarnya begini, berarti harusnya muatannya tidak sejenis. Jadi jelas yang A salah, yang B juga salah. Ya. Terus kalau tidak sejenis tentu dari positif ke negatif tanda panahnya. Ini positif ke negatif. Benar ya? Yang ini negatif ke positif salah. Ini negatif ke positif salah. Jadi yang benar adalah yang C jawabannya. Nah, ini kan. Jadi dari positif ke negatif. Kalau tidak sejenis, maka tolak menolak ya. Jadi jawabannya adalah C.
Kemudian nomor 2, ini soal Eptanas tahun 2000. Bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar berapa Newton. Nah, tadi sudah kita tuliskan persamaannya bahwa E itu adalah F per Q. Berarti F sama dengan Q kali E. Tinggal dimasukkan ya. Q-nya sudah ada 4 kali 10 pangkat min 19. E-nya 1,2 kali 10 pangkat 5. Jadi sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Jawabannya berarti yang A. Ya. Contoh soal nomor 3. Soal UN tahun 2011. Dua buah partikel masing-masing bermuatan 1 mikrokolom dan 3 mikrokolom diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara muatan A dan muatan B adalah berapa? Nah, kita lihat di situ ada muatan positif dua-duanya ya, A dan B. Jaraknya 4 cm, ada titik di tengah-tengahnya. Berarti ini RA masing-masing 2 cm dengan RB-nya. Lalu ditanya besar kuat medan di tengah-tengah tadi ya. Nah, untuk A karena positif berarti arah medan listriknya ke sebelah kanan. Nah, berapa besarnya? Rumusnya kan E sama dengan kaki per R kuadrat. Masukkan nih, QA-nya kan sudah ada nih, 1 mikro. Kemudian RA-nya 2 cm dimasukkan. Hasilnya 2,25 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. EB kemana? Ya ke kiri karena muatannya positif, menjauhi muatan. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus yang sama ya. QB-nya 3 ya kan, 3 mikrokolom. Jadi hasilnya 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena arahnya berlawanan, maka diselisihkan. Mana yang lebih besar? EB. Berarti kan EB dikurangi EA, arahnya ke kiri. Ya. Nah, jadi hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya contoh nomor 4. Soal UN tahun 2013. Ada 2 muatan 4 kolom dan 3 kolom. Jaraknya 2 meter. Ada titik C sebelah kanan, kuat medan listrik di titik C sebesar berapa? Oke, kita tentukan dulu arahnya. Dari muatan A, ya, di titik C karena positif berarti menjauhi ke sebelah kanan. Ini kita sebut EA. Muatan B juga positif, berarti medan listriknya juga ke sebelah kanan ya. Tinggal masukkan rumusnya. Nah, jadi EA sama dengan kaki per RA kuadrat. Tinggal dimasukkan ya. Muatannya 4 kolom, jaraknya 3 meter. Diperoleh 4 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. EB juga ke kanan, jaraknya 1 meter dan muatannya 3 kolom. Tinggal dimasukkan, maka diperoleh 27 kali 10 pangkat 9. Karena sama-sama ke sebelah kanan, maka E totalnya tinggal dijumlahkan. Jadi 4 tambah 27 kan 31 kali 10 pangkat 9 atau 3,1 kali 10 pangkat 10. Ya, berikutnya contoh soal nomor 5 diambil dari soal UN tahun 2012 ya. Ada muatan Q1 min 9 mikrokolom, Q2-nya 4 mikrokolom. Jaraknya 3 cm. Maka titik yang kuat medannya 0 berada pada posisi di mana? Begitu ya. Nah, kalau muatannya tidak sejenis, ya ini kan negatif dan ini positif. Maka yang nilainya 0 itu pasti ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Di mana tepatnya? Di posisi yang lebih dekat ke muatan yang nilainya lebih kecil. Jadi kalau ini 9, ini nilainya kan 4. Berarti yang lebih kecil yang 4, berarti posisinya sebelah kanan di sini. Gitu ya. Tapi kalau sejenis muatannya positif-positif atau negatif-negatif, maka
pasti ada di antara kedua muatan. Gitu. Nah, kita tentukan dulu titiknya ya. Di sini misalkan. Oke, ini jaraknya dari muatan 1 kita sebut R1, dari muatan R2 kita sebut R2. Arah medan listriknya dari muatan 1 karena negatif kan menuju muatan, maka E1-nya ke sebelah kiri. Muatan 2 positif menjauhi muatan, berarti arah medannya ke sebelah kanan. Nah, supaya nilainya 0, berarti yang ke kanan harus sama dengan yang ke kiri. Maka ditulislah E1 sama dengan E2. Kaki 1 per R1 kuadrat, kaki 2 per R2 kuadrat. K-nya bisa dicoret. Nah, ya. Q1-nya 9, masukkan, kali 10 pangkat min 6. Di tanda negatifnya tidak usah dimasukkan karena sudah menunjukkan arahnya. Ya. Kemudian kita sebut saja ini R2-nya kita sebut sebagai X, ya. Jadi 9 10 pangkat min 6 per 3 ditambah X. Karena ini kan 3 ditambah X. Ini 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat itu sama X itu sama dengan R2, ya. Oke, kemudian ini coret 10 pangkat min 6-nya. Supaya kuadratnya hilang, diakarkan, maka diperoleh 3 per 3 plus X tambah 2 per X. Lalu kali silang. Jadi 3X sama dengan 6 plus 2X. Maka diperolehlah X-nya 6 cm, posisinya sebelah kanan Q2. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. 6 cm di sebelah kanan Q2. Ya baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 6 diambil dari soal UN tahun 2018 ya. Ada dua muatan listrik, masing-masing nilainya 0,2 mikrokolom diletakkan di titik B dan di titik C sebuah segitiga sama kaki di sini nih, B dan C. Kemudian K-nya diketahui, kuat medan listrik di titik A sama dengan berapa? Ya, penyelesaiannya kita lihat dulu. Pertama tentukan dulu arahnya. Ini EB ya, menjauhi muatan karena positif. Nilainya kaki per R kuadrat. Tinggal dimasukkan, angkanya dapat 2 kali 10 pangkat 4. Lalu EC juga menjauhi muatan karena muatannya positif ya. Sama rumusnya, tinggal dimasukkan, ya jaraknya sama, muatannya sama, pasti hasilnya sama. 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Kemudian dicari resultannya. Nah, saling tegak lurus kan? Sudutnya kan 90 derajat ya. Ini 90, di sini pasti 90. Maka resultannya atau totalnya adalah akar EB kuadrat tambah EC kuadrat. Tinggal dimasukkan. Nah, maka diperolehlah 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Kemudian contoh soal nomor 7, ini soal UM-UGM tahun 2009. Ada muatan plus Q dan plus 2Q. Ya, ini di posisi min 3A dan 3A. Dua muatan titik diletakkan pada sumbu X seperti tampak pada gambar. Muatan plus 2Q ditempatkan di X sama dengan plus 3A dan plus Q ditempatkan di X sama dengan min 3A. Besar medan listrik di titik asal O akan sama dengan 0 bila muatan ketiga plus 4Q diletakkan di mana. Ya, penyelesaiannya supaya sama dengan 0 berarti totalnya harus nilainya 0. E1 tambah E2 tambah E3. Nah, tentukan dulu arahnya di titik O dari muatan plus Q ke sebelah kanan. Kita sebut sebagai E1. Dari muatan plus 2Q ya ke sebelah kiri. Nah, gitu ya, E2 saja. Karena nilainya plus 2Q lebih besar, berarti lebih panjang atau E-nya nilainya lebih besar. Maka muatan ketiga tentunya harus ke sebelah kanan supaya sama dengan 0. Nah, ini E3 ya. Maka yang ke kanan harus sama dengan ke kiri. Atau yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya. Nah, ini E1 positif, E2 negatif, E3 positif. Ya.
pindah ruas ini ke sebelah kanan jadi plus. Oke, K-nya dicoret. Maka Q1 per R1 kuadrat tambah Q3 per R3 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, kemudian Q1-nya adalah plus Q, kemudian Q3-nya adalah plus 4Q, Q2-nya 2Q. Lalu yang muatan 1 kan posisinya di 3A. Yang 4Q tidak tahu, kita sebut saja X. Yang 2Q di 3A juga jaraknya. Ya. Oke. Q-nya dicoret. Nah, jadi tinggal begini kan. Q-nya dicoret. Lalu yang ini pindah ke sebelah kanan. Jadi tinggal 1 kan. Nah, tinggal 1. Jadi 4 per X kuadrat, 1 per 3A kuadrat diakarkan. Jadi 2 per X sama dengan 1 per 3A. Berarti X-nya sama dengan 6A. Jadi jawabannya A. Ya, di kiri titik O. Di kiri titik O. Berarti X-nya sama dengan 6A. Ya. Di kiri titik O. Kenapa di kiri titik O? Karena arahnya ke sebelah kanan, berarti muatannya posisinya ada di sebelah kiri kan, positif. Jadi jawabannya yang E. Ya. Ya, selanjutnya nomor 8. Ini soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 1991. Ya. Pada titik sudut B dan D sebuah bujur sangkar masing-masing diletakkan sebuah partikel bermuatan plus Q. Nah, agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar berapa Q. Gitu ya. Penyelesaiannya kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini ada bujur sangkar. Ini titik A, B, C, D-nya. Kemudian ini ada muatan di titik B dan di titik D. Misalkan kita kasih jaraknya R ya. Nah, sisinya R. Nah, pertanyaannya adalah berapa muatan di titik C agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari muatan B, arah medan listriknya menjauhi muatan B, berarti ke kiri. Kita sebut saja EB. Dari muatan D juga positif, arahnya menjauhi muatan. Ini kita sebut ED. Ya. Nah, di mana EB nilainya sama dengan ED. Karena jaraknya sama, muatannya sama, plus Q. Jadi kaki per R kuadrat. Kemudian bisa diresultankan, nah, saling tegak lurus, kita sebut EBD. Maka EBD sama dengan akar EB kuadrat tambah ED kuadrat, berarti menjadi kaki per R kuadrat akar 2. Ya, karena sama kan nilainya. Kemudian supaya sama dengan 0, maka EC tentu arahnya harus berlawanan dengan EBD dan nilainya sama. Nah, berarti EC menuju muatan C. Berarti C itu muatannya haruslah negatif karena arah medannya menuju ke muatannya. Nah, berapa besarnya tinggal dimasukkan. EC itu adalah kaki per RC kuadrat. Nah, jarak RC yang ini diagonal, berarti R akar 2. Ya. Kaki C per R akar 2 kuadrat. EBD tadi sudah didapat, ini kaki per R kuadrat akar 2. K-nya coret, R-nya coret, maka diperoleh menjadi QC 2Q akar 2. Ini kan dikuadratkan jadi 2. Ya. Kalikan ke sini jadi 2 akar 2. Dan bermuatan negatif tadi ya. Maka QC-nya nilainya min 2Q akar 2. Maka jawabannya yang E. Baiklah, kita lihat contoh soal nomor 9.
Ada sebuah dipol listrik tampak seperti pada gambar, ini muatan positif, muatan negatif, nah disebut dipol. Muatan Q-nya 1 kolom, L-nya 6 cm, berarti setengah L-nya 3 cm, X0-nya 4 cm. Maka besar dan arah medan listrik di titik A adalah berapa? Penyelesaiannya kita lihat dari gambar. Pertama, tentukan dulu jarak dari muatan ke titik A. Berarti sisi miringnya kita gunakan rumus Pitagoras. Ya. Tadi setengah L-nya adalah 3 dan X0-nya 4. Jadi 4 kuadrat, 3 kuadrat diakarkan jadi 5 cm. Kemudian misalnya membentuk sudut alfa di titik A-nya. Kita gunakan sin alfa, sin demi ya, depan bagi miring. Depannya kan setengah L 3, miringnya 5, jadi 0,6, 3/5 ya. Kemudian arah medan listrik dari muatan positif di titik A menjauhi, kita sebut E. Dari muatan negatif menuju muatan. Nah, ini juga nilainya E. Besarnya E itu sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 K-nya, I-nya 1 kolom dan jaraknya 5 cm, jangan lupa kemeterkan, diperoleh 3,6 kali 10 pangkat 12 kolom. Kemudian E ini diuraikan dalam komponen sumbu X, ini E cos alfa yang ke kiri dan E cos alfa ke kanan. Jadi ini saling menghilangkan dalam arah sumbu X nilainya 0. Dalam arah sumbu Y, E sin alfa, arahnya sama, jadi dijumlahkan. Ya. Nah, jadilah 2E sin alfa. Jadi E totalnya di titik A, 2E sin alfa. Maka nah, diperolehlah 2E sin alfa. 2 kali 3,6 kali 10 pangkat 12 sin alfa kan 0,6. Ya. Berarti EA-nya adalah 4,32 kali 10 pangkat 12 Newton per kolom. Arahnya ke bawah. Nah, jadi jawaban yang C. Ya, selanjutnya kita masuk ke hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah aljabar garis-garis gaya atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Nah, dirumuskan flux, nah ini lambang ini disebutnya flux, ini integral tertutup, ya, maksudnya nanti ini permukaannya tertutup. E dot dA, E-nya medan listrik, dA-nya ini luas ya, A-nya sama dengan jumlah aljabar muatan listrik, jadi Q per epsilon 0. Gitu ya. Oke. Jadi misalkan di sini ada daerah seluas A, lalu ada medan listrik, garis-garisnya itu nembus tegak lurus, tepat pada garis normal. Berarti sudutnya ini 0 derajat. Maka fluxnya dirumuskan E kali A. Tapi kalau membentuk sudut, theta terhadap garis normal, maka dituliskannya menjadi EA cos theta. Gitu ya. Nah, jadi ada flux listrik, ada kuat medan listrik, ada luas dan sudut antara E dengan garis normal. Nah, medan listrik pada muatan titik dengan menggunakan hukum Gauss untuk membuktikan hukum Coulomb. Misalnya ini ada partikel bermuatan listrik. Nah, lalu ini ada daerah di sekitar R. Nah, yang pada jarak R itu kan di sini ada medan listrik di sekelilingnya. Gitu ya. Nah, jadi di satu titik nanti arah medannya akan menjauhi kalau dia muatannya positif. Lalu dA-nya juga searah, berarti sudutnya 0 derajat. Nah, dirumuskan integral EdA Q per epsilon 0 atau EA cos 0 derajat Q per epsilon 0. A-nya di situ luas bola, jadi 4πr kuadrat. Maka muncullah persamaan E 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat atau sering ditulis dengan K Q per R kuadrat. Jadi ini membuktikan hukum Coulomb dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, bola konduktor sekarang. Bola konduktor yaitu sebuah bola yang muatannya hanya ada di permukaan saja, jadi berongga dalamnya. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss kita bisa menghitung
medan listrik di dalam bola konduktor maupun di luar bola konduktor. Jadi muatannya hanya di permukaan saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa medan listriknya di dalam, nah kalau di dalam sini kan ini nih daerah Gaussnya nih, yang titik-titik ini, berarti kan di sini tidak ada muatan karena muatannya ada di permukaan. Berarti ini Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 ya E-nya juga sama dengan 0. Nah, tapi kalau di permukaan bola ada muatannya. Nanti R kecilnya diganti jadi R besar. Kalau di luar bola, ya ada muatannya juga yang dilingkupi oleh daerah Gauss ini. Ya, nah, jaraknya R kecil. Maka dirumuskanlah seperti ini. Jadi kalau posisinya ada di dalam bola, kuat medan listriknya sama dengan 0 untuk bola konduktor. Di permukaan bola, kaki per R kuadrat, R-nya R jari-jari bola. Sedangkan di luar bola, E sama dengan kaki per R kecil kuadrat. Ini jaraknya. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi kalau di dalam bola itu 0, nah, baru di luar bola ini kaki per R kuadrat. Nah, grafiknya berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi makin jauh makin kecil. Ya. Jadi kalau ditanya di mana posisi E yang nilainya maksimum, ya pas di permukaan bola konduktor. Nah, kemudian kalau bolanya pejal, kalau bola pejal bermuatan berarti merata, muatannya ada di seluruh bagian. Ya. Nah, kalau misalnya kuat medannya di luar bola atau R-nya lebih besar atau sama dengan, maka Q-nya Q total berarti ya. EDA, Q semuanya dibagi epsilon 0. Nah, oke, EA cos 0 derajat, Q per epsilon 0, DA-nya menjadi 4 PR kuadrat, luas lingkaran, ya, luas bola, maaf, luas bola, maka E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Itu di luar bola atau di permukaan bola. Nah, sedangkan kalau R-nya lebih kecil dari R besar di dalam bola, berarti kita harus membandingkan dulu volumenya. Nah, dengan muatannya. Jadi nanti Q-nya itu akan sama dengan R pangkat 3 per R perbandingannya R besar ya. Sehingga diperoleh 4 pi kuadrat E R kecil per R pangkat 3 per epsilon 0 kali Q, sehingga E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R pangkat 3 kali R kecil. Atau boleh kaki per R pangkat 3 kali R kecil. Nah, sehingga kalau di dalam bola pejal bermuatan, medan listriknya, nah, kalau di pusat bola 0, ini berbanding lurus, ya, dengan jaraknya, dengan R-nya kan. Ini berbanding lurus dengan R kecilnya. Kemudian nanti berbanding terbalik lagi dengan R kecilnya. Gitu ya untuk bola pejal bermuatan. Selanjutnya medan listrik pada plat sejajar. Nah, kita gunakan hukum Gauss juga. Ya. Nah, jadi kalau di plat ini ada muatan positif dan negatif, lalu luas penampangnya A, maka kuat medan listriknya adalah E ditentukan dengan persamaan E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Atau sering ditulis juga dalam bentuk To per epsilon 0. To itu disebut rapat muatan, jadi Q per A ya. Satuannya kolom per meter pangkat 2. Nah itu kalau medan listrik di dalam plat sejajar. Nah kita lihat contoh soal nomor 1. Bola konduktor jari-jarinya adalah 10 cm bermuatan plus 180 mikrocoulomb. Titik A, B, C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing 9, 6, dan 3 cm terhadap pusat bola. Hitunglah kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Nah, jadi penyelesaiannya kita lihat titik A posisinya ada di luar bola, maka rumusnya kaki per R kecil kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya ya. Oke, jaraknya 9 cm, maka diperoleh 2 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Titik B ada di permukaan bola, rumusnya kaki per R besar kuadrat. Nah, jari-jari bolanya, R besarnya ya.
6 cm. Jadi diperoleh 4,5 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Sementara titik C ada di dalam bola. Kalau di dalam bola kan E-nya sama dengan 0. Contoh nomor 2. Nah, sebuah bola pejal berjari-jari 2 cm memiliki muatan 8 mikrokolom. Hitunglah kuat medan sejauh 1 cm dari permukaan bola, yang B 1 cm dari pusat bola. Penyelesaiannya, yang pertama 1 cm dari permukaan bola, berarti ditambah jari-jari jadi 3 cm dari pusat bola. Ya. Nah, ini permukaan Gauss-nya. Maka kita gunakan persamaan E kaki per R kuadrat. Ya. Nah, jadi jaraknya 0,03 dari pusat bola. Maka diperoleh 8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian yang B, jaraknya 1 cm berada di dalam bola dengan menggunakan persamaan. Nah, ini ya. Berarti 1 cm dari pusat bola, berarti di dalam bola. Maka persamaannya kaki per R pangkat 3 kali R kecil ya. Dimasukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, 8 10 pangkat min 6. Jari-jarinya 0,03. Maaf. Jari-jarinya 0,02 pangkat 3, kemudian ini berada 1 cm dari pusat bola 0,01. Maka diperoleh 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ya. Lalu contoh soal yang ketiga, ini soal SBMPTN 2015. Sebuah bola konduktor jari-jarinya R besar, rongganya berbentuk bola berjari-jari A. Dihitung dari pusat bola konduktor dengan A lebih besar dari R per 2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan plus Q dan bola konduktor itu diberi muatan plus Q. Nah, jika K sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam udara, maka kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor adalah berapa? Oke, penyelesaiannya supaya lebih jelas kita buat gambarnya dulu ya. Bola konduktor berjari-jari R. Nah, ini yang merah. Ya, bola konduktornya. Kemudian bermuatan plus Q. Lalu, ini ada rongga berjari-jari A kecil. Ini yang putih. Ya, rongganya. Di mana A lebih besar dari R per 2. Nah, muatannya di pusatnya plus Q. Kemudian di titik R sama dengan setengah R. Berarti posisinya ada di situ. Nah, itu luas permukaan Gauss-nya berarti ya. Ditanya berapa besar muatannya. Nah, ditanya berapa kuat medan listriknya. Tinggal gunakan hukum Gauss. Ya, integral EdA sama dengan Q per epsilon 0. Atau E kali A cos 0 derajat sama dengan Q per epsilon 0. Maka A-nya adalah luas permukaan Gauss-nya. Jadi 4pi R per 2 kuadrat. Lalu muatannya adalah muatan yang ada di dalam luas permukaan Gauss ini, yang di dalam saja, yang di luar tidak masuk. Ya. Jadi Q per epsilon 0. Maka diperolehlah E sama dengan 4 kali 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Atau boleh 4 kaki per R kuadrat. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Kemudian contoh soal nomor 4. Nah, dua keping sejajar bermuatan 3,54 mikrokolom berbentuk persegi panjang 20 cm kali 10 cm. Tentukan kuat medan listrik di antara keping sejajar tersebut. Nah, untuk keping sejajar kan rumusnya E Q per epsilon 0 kali A, tinggal kita masukkan angkanya. Ya, mikro 10 pangkat min 6, ini epsilon 0-nya 8,85 10 pangkat min 12. Lalu luasnya ini rubah ke meter dulu. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Maka diperoleh 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan 4, ini soal latihan nomor 1 dan 2. Kemudian ini soal latihan nomor 3 dan 4.
soal latihan nomor 5 dan 6. Ya, selamat berlatih untuk mempercepat pemahaman. Ya. Nah, ini juga nomor 7, nomor 8. Ya, soal latihannya silahkan dicoba. Nah, demikianlah materi tentang medan listrik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.